kasih karena sudah datang pada hari ini. Boleh dikenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan saya Feli Wahyudi. Saat ini saya kerja di sebuah perusahaan F&B. Perusahaan F&B yang fokusnya di spesialis ini itu penjualan ke Ambon. Uh, jadi Evra, ada yang ingin kamu ceritakan hari ini? Untuk pengalaman saya menceritakan pengalaman saya sebagai Mungkin sebagai trainee ya, training untuk sebelum kerja gitu ya? ya, ceritakan pengalaman saya selama bekerja di perusahaan tersebut, menghadapi berbagai macam customer ya, dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Karena pekerjaan ini mengajarkan saya sebuah perbedaan ekonomi itu juga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Pengalaman ini dimulai dari sejak saya awal training di bulan akhir Januari sekitar tanggal 20-an. Saat itu saya training di sebuah mall yang berlokasi di wilayah Depok, yang mallnya cukup terkenal dan lumayan besar juga. Saat awal training saya merasa kayak wah, lancar banget nih, karena dilihat dari saya merasa pelayanan saya udah terbaik gitu, karena reaksi customer juga lumayan bagus gitu, tidak ada komplain juga. Ya, dari cara mereka bereaksi terhadap harga dan ukuran produk juga bagus, tidak ada keluhan atau semacamnya. Oh, jadi pas kamu di tempat di mall itu, customer tuh merasa wah, harganya segini itu worth it gitu ya. Terus Ya, dengan range harga sekitar 50-75 ribu, kan dengan produknya itu ada berbagai macam ukuran, dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Itu harganya dimulai dari 35 dan maksimal di 75 ribu. Beberapa customer mungkin ada yang ingin lihat produknya secara langsung, jadi kan suka saya tunjukin bagaimana ukuran produknya. Ya, dari reaksi mereka mungkin mereka merasa 75 ribu itu worth banget untuk ukuran segini gitu. Untuk ukuran reguler yaitu ukuran besarnya. Ukuran medium juga mereka juga reaksinya masih tergolong bagus. Wah, 35 ribu dapat segini gitu. Terus juga mereka juga bagian besar mewajarkan karena merasa ini di Ambonnya kualitas banget gitu. Jadi harga segini tuh worth banget, walaupun dari segi ukuran juga sebenarnya dari segi ukuran sebenarnya standar aja ya. Lalu akhirnya setelah di masa training saya lanjut ditempatkan di wilayah stasiun di wilayah Depok juga. Dari situ saya merasa wah, dari perbedaan segi reaksi customer itu beda sekali ya. Mungkin dari lokasi juga udah jauh berbeda banget kayak pertimbangannya, dari mall ke stasiun gitu kan. Di situ terus saya melayani seperti biasa, yang seperti diajarkan. Seperti jika customer ingin menanyakan ukuran produk, saya jelaskan dengan baik. Nah, saya tunjukkan bagaimana sih bentuk produknya gitu. Sebagian customer di stasiun itu kan kebanyakan dari orang tua, mungkin anak muda jarang ya. Biasanya kalau anak muda juga pasti belinya buat orang tua mereka gitu. Dari reaksi mereka kadang saya tunjukin produknya, ini segini 75 ribu gitu. Tapi kok ukuran segini 75 ribu gitu. Dari perbedaan adanya kan kelihatan banget ya dari reaksi mereka. Mungkin kalau dari segini 75 ribu, segini 75 ribu gitu. Jadi reaksinya tuh berbeda ya dari awal kamu kerja sama pas awal kerja bener-bener bekerja gitu, pas dipindahkan gitu ya. Jadi apakah kamu ada merasa bagaimana gitu pas mendengar reaksi orang yang mungkin
berpikir kayak wah 75.000 ini termasuk mahal gitu, terus kayak memfrontalkan langsung ke kamu gitu sebagai penjualnya, sebagai kasirnya gitu. Kamu ada merasa sakit hati atau mungkin merasa tersinggung atau gimana gitu? Untuk dari perasaan tersinggung sih sebenarnya nggak ada juga ya. Namanya juga customer kan, kita juga nggak bisa mengatur gimana sih reaksi mereka terhadap produk yang kita jual gitu. Jadi karena saya cuma menjelaskan kalau ini harga segini tuh karena kita menggunakan bahan-bahan yang premium gitu, terus kita juga nggak pakai bahan pengawet. Jadi kita selain menjual produk, kita juga harus menjual namanya kualitas ya. Dari segi rasa juga banyak orang mengakui kalau Picamon itu wah enak banget gitu loh. Udah gitu dari teksturnya juga lembut, terus dia juga bersarang gitu. Dari segi rasa juga kita juga ada dua pilihan rasa, ada rasa original sama pandan. Mungkin umumnya orang-orang tuh lebih merasa kayak oh taunya lebih rasa original aja gitu loh. Jadi kan beberapa dari mereka tuh suka kaget, oh ada rasa pandan juga gitu. Kamu merasa nyaman nggak kerja di sini gitu, di pekerjaan baru kamu? Untuk awal-awal saya merasa lumayan tertekan juga ya, karena komentar-komentar seperti itu tuh bisa setiap hari tuh bisa 3 kali, bisa dari 3 customer yang berbeda gitu loh. Awal-awal merasa tertekan juga ya, namanya juga baru gitu. Mungkin pas awal di training di Margo City kan saya udah terbiasa sama customer yang sikapnya oh wah segini 75.000 gitu. Terus tiba-tiba dapat customer yang lumayan banyak keluhannya, jadi agak down juga ya, jadi bawaannya agak down juga, jadi ikut down. Karena pelan-pelan saya udah mulai bisa menyesuaikan. Ya berarti bagus ya kalau misalnya kamu bisa lebih menyesuaikan lagi di tempat kerja kamu yang baru gitu. Apakah kamu nanti ingin, maksudnya kepikiran untuk pindah dari situ, atau apa kamu belum kepikiran sampai situ gitu, gimana? Sebenarnya ada niatan pasti ada ya, namanya juga awal-awal pasti ikut merasa down gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang udah mulai terbiasa, terus juga udah mulai paham bagaimana karakter customer di sana gitu. Jadi saya udah mulai merasa kayak wah di sini juga dari segi karakter customer lumayan perbedaan itu lumayan jauh ya. Saya udah mulai terbiasa. Selain itu selain customer yang seperti itu, ada juga customer yang sifat-sifatnya benar-benar mirip sama yang apa yang biasa saya rasain di Margo gitu. Jadi menurut saya nggak semua customer pasti begitu. Dengan penempatan saya di stasiun ini, saya mulai bisa mengambil pelajaran gitu. Itu karena dengan saya ditempatkan di sini, saya mulai belajar kayak oh memang perbedaan ekonomi seseorang itu bisa mempengaruhi cara pandang mereka. Oke, baik, Evra, saya bangga sekali karena mendengar cerita kamu hari ini. Kamu bisa menyesuaikan diri di tempat kerjaan kamu dari awal ya. Dari awal kamu udah mau bertahan sampai hari ini, dan itu adalah suatu progres yang sangat baik gitu ya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Untuk sejauh ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih karena kamu sudah ingin menceritakan pengalaman kamu ya. Saya mendengarnya speechless, terus juga kayak wah bangga gitu karena kamu sudah bisa bekerja dengan baik gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Kita cukupkan saja ya. Mungkin kalau ingin berkonsul lagi dengan saya, kamu bisa hubungi saya saja ya. Terima kasih. Saya tutup untuk sesi hari ini ya. Terima kasih.